Makanya kata siapa? Kata Sufyan bin Uyainah yang wafat tahun 194 Hijriah, apa? Al haditsu mudillatun illa lil fuqaha. Hadis itu bisa menyesatkan kecuali bagi ahli fikih. Hadis itu bisa menyesatkan kecuali bagi ahli fikih. Makanya pahami hadis itu nggak bisa, Pak, kalau bukan ahli fikih, apalagi terkait hukum. Contoh nih, kalau Bapak buka kitab Bulughul Maram bab ghusl, bab tentang mandi, hadis yang pertama adalah bunyinya al-ma'u minal ma'i. Hadis yang pertama bunyinya apa? Air itu dari air. Itu kira-kira gimana maksudnya Pak? Air itu dari air. Maksudnya kalau keluar air mani, makanya dia harus dibasuh pakai air. Ini hadis menunjukkan tentang wajibnya apa? Mandi. Air dari air. Ada pernah sahabat yang ketika ada seseorang bertanya kepada sahabat itu, dia sudah melakukan hubungan suami istri tetapi tidak keluar air. Hubungan suami istri tapi tidak keluar air. Dia nanya kepada sahabat tapi bukan ahli fikih. Kemudian dijawab oleh sahabat itu bahwa kalau tidak keluar air tidak perlu apa? Tidak perlu mandi. Menggunakan hadis itu al-ma'u minal ma'i. Kalau keluar air baru dibasuh dengan air, baru mandi. Pas ketika ditanyakan lagi kepada Rasul, oh maksudnya bukan begitu. Ya. Kan wajib mandi itu satu khurujul mani, yang kedua iltiqaul khitanaini kan. Bertemunya dua khitanan, keluar air tidak keluar air, kalau sudah bertemu mandi. Atau terlalu segituan tuh mandi acan kan. Tinggal mandi doang. Wah, ini kan berbahaya. Tapi hadisnya sahih gitu loh. Al-ma'u minal ma'. Syarat mandi adalah keluar air. Tapi hubungan suami istri tidak keluar air, apakah wajib mandi atau tidak wajib mandi? Wah, ini kan sampai ada yang mengatakan seperti itu, berpendapat seperti itu, tidak wajib mandi kalau tidak keluar air. Padahal banyak hadis yang lain yang menegaskan wajib mandi adalah iltiqaul khitanain, bertemunya dua khitanan. Jadi begitu sebetulnya. Makanya bahasa-bahasa dalam bahasa Arab itu kan perlu ada sebuah pengungkapan, ya, berdasarkan kepada bahasa aslinya. Nah, jadi itu bedanya jub dengan kata bi'run. Kalau kita biasa lihat sumur itu kan bi'run, dia air sumur. Tapi dia sumur yang ada bantalannya, yang ada apa namanya temboknya. Ini kan sumur di tengah hutan, sehingga dia nggak ada tembokannya, dicemplungin aja Nabi Yusuf ke situ, dimasukin dia ke dalam sumur. Apa yang terjadi? Mereka tidak langsung pulang. Mereka diam dulu, mereka tunggu sampai muncul waktu malam. Sampai ketika muncul waktu malam, waja'a abahum ghifa ayyabkun. Makanya Isa, ya, waja'a abahum Isa ayyabkun. Baru dia datang kepada ayahnya Isa dalam waktu Isa. Waktu Isa itu kan waktu malam. Udah mulai matahari, mega sudah mulai ini malam. Malam ini kan kalau bohong, kalau apa nggak ketahuan. Makanya hati-hati dengan orang yang suka ngumumin apa-apa malam-malam biasanya, supaya tidak ketahuan mimik mukanya benar atau tidak benar malam-malam, Pak. Malam kan kadang-kadang kita remeng-remeng, apalagi kan kalau dulu kan nggak ada listrik kayak kita, ya. Malam kan begitu, nggak ketahuan. Makanya operasinya para bencong itu kan malam-malam, ya, supaya tidak ketahuan gitu loh. Gitu. Siapa namanya? Nur. Siapa? Nur. Siapa? Nurdin. Gitu kadang-kadang dunia. Ya, pertamanya mah halus gitu loh. Makanya mereka operasinya malam, nggak ketahuan kasarnya. Padahal mereka pagi-paginya tukang ngaduk gitu loh. Malam-malamnya gitu loh, seperti itu. Nah, jadi sama ini ternyata sudah ada sejarah, ya. Kenapa mereka datang dan menceritakan tentang peristiwa ini adalah malam, supaya tidak ketahuan bohongnya. Isa, pada waktu Isa cerita mereka yabkun, sambil nangis gitu loh. Udah malam nangis gitu.
Makanya dikatakan di dalam satu kaidah, ya, satu bahasa Arab itu, inna buka al mar'i la yadullu sidqi maqalihi. Ya, sesungguhnya tangisan seseorang itu tidak menunjukkan benarnya ucapannya, benarnya perkataannya. Ya, inna buka al mar'i la yadullu sidqa maqali. Sesungguhnya tangisan seseorang itu bukan dan tidak menunjukkan kebenaran tentang perkataannya. Ada dulu sebelum ngejabat, ya, BBM naik nangis, ada gitu loh. Ya, ini nangis naik, udah jadi ngejabat dia yang naikin gitu loh. Aja ada kayak begitu. Makanya ada istilah apa? Ada istilah air mata buaya. Kenapa disebut air mata buaya itu? Kenapa Pak kira-kira? Hah? Ini ibu-ibu yang tahu kayaknya gitu loh ya, tentang air mata buaya. Kenapa Pak Abdurrahman disebut air mata buaya itu kenapa itu? Buaya itu kalau senang dia makan kan, makannya itu kan kencang dia kayaknya. Ya, kalau dia makan dia kan mengunyah itu kencang, sampai kencangnya makan itu keluar air mata. Air matanya itu air mata senang sebetulnya. Ya, air matanya itu air mata senang. Dia udah makan kencang keluar air mata. Jadi begitu mereka. Satu, Isa malam-malam datangnya supaya tidak ketahuan bohongnya. Yang kedua, memperkuat kebohongannya dengan cara apa? Menangis datang kepada ayah. Ayah, abah Nabi, kenapa Yusuf dimakan serigala? Nah, ini salah ayahnya sendiri gitu loh. Kenapa dia takutnya kepada serigala gitu loh? Bukannya digantungkan kepada Allah. Yusuf dimakan serigala. Yang benar, iya gimana ini mah ininya ini di bawah. Pakaian Yusuf di bawah. Ya, dilumuri darah kambing sama dia. Ini Yusuf diperiksa sama ayahnya. Pas diperiksa ada darah di pakaiannya tapi nggak ada robeknya. Kemudian Nabi Yakub berkata, alangkah bijaksana engkau serigala makan anakku sampai nggak ada yang ngerobek satupun bajunya. Kan begitu ini katanya. Bijaksana banget kau serigala, anakku dimakan habis tapi bajunya satupun nggak ada yang robek. Ketahuan di situ. Inilah Pak sebetulnya. Inilah sebuah peristiwa ya. Peristiwa itu Pak, kalau misalkan dia seperti mata rantai. Kalau ada sesuatu yang hilang satu itu pasti janggal. Itu pasti janggal. Makanya peristiwa itu kekuatannya adalah di fakta. Ya, peristiwa itu kekuatan. Kalau misalkan suatu peristiwa ada satu yang bolong, ada satu yang hilang, itu pasti janggal kesananya sebetulnya. Dia cerita sudah malam, nangis, bawa baju, dilumuri darah, lupa dia kenapa bajunya nggak dirobek-robek gitu. Sampai-sampai ini ayahnya mengatakan begitu. Ini serigala kok bijaksana amat gitu. Ini serigala kok baik banget, sebelum makan kayak Yusuf sayang bajunya ya, mereknya mahal, bukain dulu baru dimakan. Kan ini nggak mungkin. Ayahnya mengatakan ini nggak mungkin serigala makan anakku sampai habis sementara satu pun tidak ada bajunya yang robek. Ini peristiwa itu di situ Pak. Jadi kalau misalkan ada sebuah peristiwa ya, kemudian apa namanya, ada satu yang hilang, ada satu yang terputus, wah ini menunjukkan ada sesuatu yang tidak benar, ada sesuatu yang tidak beres. Nah inilah sebetulnya kejahatan Pak. Kejahatan itu serapi apapun, sembunyi apapun, pasti akan ada celah yang ditinggalkannya. Itu kejahatan itu begitu, pasti ada celah yang ditinggalkannya. Serapi apapun, sembunyi apapun kejahatan itu. Nah ini kan yang berbahaya seperti itu. Nah jadi dari sini maka peristiwa itu nggak boleh main-main kita. Ya, makanya kekuatan dari peristiwa itu sebetulnya di fakta. Ya, kalau dalam fakta kan 1 tambah 1 pasti 2. Tapi kalau dalam peristiwa kan 1 tambah 1 bisa 4, bisa 3, bisa 5 dan seterusnya. Terus, makanya Islam ini kan dalam ceritanya, dalam sejarahnya selalu mengedepankan fakta Islam. Tidak boleh kita bercerita dalam Islam itu tidak ada faktanya. Tentang Yusuf ini kan ada faktanya. Tentang Ashabul Kahfi ada faktanya. Makanya fakta-fakta sejarah itu jangan semuanya dihilangkan. Jangan semuanya dihilangkan, nggak boleh. Kenapa Allah tidak hancurkan piramid gitu, peninggalan Firaun gitu? Ya, kenapa Allah tidak hancurkan misalkan bangunan-bangunan yang dibuat oleh kaum Ad, kaum Tsamud gitu? Kenapa Allah tidak hilangkan misalkan ya bukti-bukti misalkan
Atau Fir'aun, kenapa nggak dibinasakan saja? Dia ditenggelamkan di laut, dimakan sama ikan paus, habis gitu loh. Tapi sama Allah juga diabadikan. Kenapa? Ini fakta sejarah. Supaya ketika manusia ada yang mengatakan mustahil, tidak mungkin, dan lain sebagainya, faktanya ada gitu. Faktanya ada. Gampang bagi Allah menghancurkan apa? Piramid gitu. Walaupun dia kokoh, walaupun dia kuat. Gampang bagi Allah menghancurkan peninggalan kaum Ad. Akan tetapi karena Allah biarkan sebagai bentuk sejarah bagi umat-umat nanti terdahulu. Nah, jadi seperti itu. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Kemudian Nabi Yakub tidak melakukan pencarian. Satu, memang sudah malam. Yang kedua, Nabi Yakub juga sudah tua. Ya, yang ketiga, Nabi Yakub punya firasat dan keyakinan, langsung ingat kepada mimpinya Nabi Yusuf. Jadi ingat dia kepada mimpinya Nabi Yusuf. Yusuf bermimpi 11 bintang, bulan, matahari tunduk kepadanya. Mimpi inilah yang menyebabkan keyakinan bahwa Yusuf insya Allah dalam keadaan baik-baik saja. Disitulah kesabaran Nabi Yakub dikenal dengan fasobrun jamil, kesabaran yang sangat indah, kesabaran yang sangat luar biasa. Jadi ada sabar dan sobrun jamil, kesabaran yang sangat indah, yang tidak mengeluh kecuali kepada Allah. Tidak mengeluh dia, ya, dia hanya mengadukan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi begitu. Nah, ini pentingnya sabar. Singkat cerita, ya, ini episode ketika saudaranya sudah membujuk, ya, ini. Nah, ini banyak pelajaran dari sini. Nah, kemudian akhirnya Nabi Yusuf alaihissalam maka dicemplungkan ke dalam sumur. Nah, ketika dia dimasukkan ke dalam sumur, Allah Subhanahu wa Ta'ala meyakinkan kepada Nabi Yusuf, ya, wa auhayna ilaihi latunabbi'annahum bi amrihim hadza wa hum la yash'urun. Wa auhallahu ta'ala ila Yusuf bi annaka satanajju mimma anta fihi wa tuhaddisum bima fa'alu bika wa hum la yash'urun. Allah ilhamkan kepada Nabi Yusuf, Allah wahyukan kepada Nabi Yusuf, ya, aku akan menyelamatkan engkau. Tenang, sabar, aku jaga engkau, aku selamatkan engkau, dan engkau akan cerita tentang kisah ini kepada mereka, sedangkan mereka tidak menyadari tentang ini. Nah, disitulah Nabi Yusuf mengalami ketenangan karena ada bisikan dari Allah, ada ilham. Disinilah bapak-bapak, orang-orang beriman itu begitu. Jadi kalau misalkan kita lihat, kenapa orang beriman kok tenang ketika dia menghadapi ujian, menghadapi ancaman, menghadapi intimidasi, itu karena Allah memberikan ketenangan, memberikan sakinah, ya, ke dalam diri seseorang. Ini kan yang penting sebetulnya. Jadi Allah berikan kepada Nabi Yusuf ketenangan. Jadi selama di dalam sumur itu, Nabi Yusuf dilindungi oleh Allah, dijaga dan diberikan ketenangan. Dan itu menurut para ulama kurang lebih sekitar 3 hari Nabi Yusuf di dalam sumur tanpa pakai pakaian. Ya, kalau Ustadz Ahmad magus asup angin sih kan nama kita. Ya, terus dikerok, minum komik, minum iya sih kan. Asup angin kan. Kenapa? Ini dijaga sama Allah. Masuk dalam sumur nggak pakai baju, tapi Nabi Yusuf dalam keadaan apa? Dalam keadaan tenang, dalam keadaan sehat. Ya, tenang di situ. Inilah pentingnya kita dengan Allah. Makanya dimanapun berada, ya, Allah itu selalu bersama kita. Wahai sumakuntum, ya, dimanapun kau berada, maka disitulah ada Allah bersama kita. Innallaha ma'ana, Allah selalu bersama kita. Ini penting mengundang ma'iyatullah. Nah, Nabi Yusuf berada di dalam sumur kurang lebih, ya, menurut pendapat yang kuat itu adalah sekitar 3 harian, ya, berada dalam sumur. 3 hari, mungkin cuma minum doang atau gimana, Allah alam, ya. Kemudian Allah memang sudah menjaga, meyakinkan dia. Datanglah sekelompok musafir yang akan pergi ke negeri Mesir. Dia bawa barang dagangan, istirahat di situ. Kemudian musafir itu akhirnya memerintahkan kepada salah satu orang dari sana untuk mengambil air pas ketika di dekat sumur itu. Ya, satunya mengambil air, dimasukin ember ke dalam. Pas ketika diangkat, ternyata berat. Pas dilihatnya, ternyata ada seorang anak muda. Musafir itu mengatakan, ya busro hada gulam. Teman-teman, kabar gembira, aku menemukan pemuda, aku menemukan anak. Ini bisa dijadikan barang dagangan kita, nambah pendapatan kita.
ya busra, ya busra, menunjukkan tentang kebahagiaan, menunjukkan tentang kesenangan mereka. Hada gulam, ya, ini adalah pemuda yang bisa nanti kita jual dan uangnya bisa kita pakai nantinya gitu, nambah-nambah pendapatan kita, semuanya senang. Tetapi ada kalimat yang menarik di dalam ayat ini, ya. Waja'at sayyarah fa arsalu waridahum fa adla dalwa qala ya busra hada gulam wa asarruhu bidu'a wallahu alimu bima ya'malun wa syarauhu bi thamanin bakhsin darahima ma'dudatin wa kanu fihi minaz zahidin. Jadi para pedagang ini minaz zahidin, bagian daripada orang yang juhud. Juhud di sini bukan juhud dalam pengertian tasawuf, ya. Jadi maksudnya mereka juhud beneran, bukan. Tapi yang dimaksud dengan juhud di sini minaz zahidin, zuhud itu tertarik kepada sesuatu, Pak, menyebabkan dia mengabaikan sesuatu yang lain. Itu zuhud. Dia misalkan tertarik kepada dunia, kepada akhirat, tertarik kepada sorga dan pahala, sehingga dia mengabaikan dunia. Itu zuhud sebetulnya. Nah, fokus dia adalah kepada apa? Kepada pendapatannya. Fokus dia adalah kepada hartanya, fokus dia kepada bayaran, kepada harga Yusuf kalau dijual, sehingga dia berpaling dari memperhatikan wajah Yusuf. Makanya para musafir ini tidak tahu dan tidak punya daya tarik terhadap Yusuf gitu. Karena fokusnya sudah kepada hartanya, fokusnya sudah kepada harganya. Makanya kata dia apa? Wasarahu bi thamanin bakhsin darahim ma'dudah. Dia dijual Yusuf itu dengan harga yang murah gitu. Padahal kalau harganya mahal pun laku, harganya murah, ya. Kenapa dengan harga murah? Karena satu, supaya cepat lakunya, yang kedua takut keburu-buru ketahuan sama keluarganya, kemudian diambil lagi. Makanya mereka akan tutupi tuh Yusuf itu, sehingga mereka tidak mempunyai daya tarik kepada Yusuf, nggak punya daya tarik, dilihat. Sehingga di situ minaz zahidin itu maksudnya dibawa saja Nabi Yusuf. Mereka nggak perhatikan wajahnya, nggak perhatikan ketampanannya, zahid, ya, fokus terhadap harga, mengabaikan tentang ketertarikan mereka terhadap Nabi Yusuf.